Kami karyawan-karyawati Giant Extra dan Mega Bogor mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bogor dan sahabat Giant yang sudah setia menemani kami selama 7 tahun ini. Gelombang PHK atau pemutusan hubungan kerja terus berlanjut seiring masih tingginya penularan virus corona di tanah air. Sektor retail adalah salah satu sektor yang banyak terkena dampaknya akibat pengetatan kegiatan masyarakat. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alfonsus Wijaya mengungkapkan, selama pandemi sudah banyak gerai di pusat belanja yang tutup. Sebetulnya ada beberapa tahapan. Tahap pertama adalah karyawan dirumahkan dengan upah masih dibayar penuh. Itu tahap 1. Nah, tetapi kalau kondisi masih terus berlarut-larut, terutama penutupan operasional masih berlarut-larut, tahap kedua adalah karyawan dirumahkan, tetapi dengan upah hanya dibayar sebagian. Nah, kalau PPKM darurat ataupun PPKM berdasar level ini masih terus juga berkepanjangan, akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu pemutusan hubungan kerja, PHK. Potensi dari karyawan yang dirumahkan ataupun yang di PHK itu adalah sekitar 30%. Menghadapi kondisi ini, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan bantuan subsidi upah atau gaji bagi pekerja terdampak COVID-19. Saya berharap dengan bantuan subsidi gaji atau upah ini, pemerintah berharap dapat membantu meringankan beban ekonomi para pekerja atau buruh dan juga perusahaan yang sedang sulit di masa pandemi COVID-19. Saya berharap bisa digunakan sebaik-baiknya. Menurut data KOR Indonesia, akan ada penambahan sekitar 1,5 juta pengangguran terbuka di bulan Agustus ini akibat COVID-19. Tambahan jumlah pengangguran terbuka pada Agustus ini bisa mencapai hingga 1,5 juta orang. Ya, ini baru dari jumlah pengangguran terbuka saja. Dan ini sangat mungkin terjadi. Masalahnya juga bukan hanya dari jumlah pengangguran terbuka, tapi banyak juga yang masih bekerja, tapi dengan jam kerja yang sangat sedikit dan tingkat pendapatan yang sangat rendah. Nah, oleh karena itu bansos ini menjadi penting bukan hanya untuk menjaga daya beli masyarakat miskin, tapi juga sebagai insentif supaya mereka tetap berada di rumah. Nah, ini harus diperbanyak cakupannya dan diperbesar. Yang sudah dilakukan sekarang saya rasa masih satu dari sisi distribusi sangat lambat ya, masih belum mencapai 30%, masih di 20-an% ya di beberapa bantuan sosial, dan dari sisi nilainya juga memang masih terlalu kecil. Pandemi tak pasti kapan berakhir. Langkah antisipasi diperlukan agar tidak terjadi ledakan jumlah pengangguran dan bertambahnya angka kemiskinan. Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Giant di bulan ini sudah resmi tidak lagi beroperasi. Dan tentu saja dengan diperpanjangnya PPKM dan pelarangan dibukanya mal, ini masih dimungkinkan bertambah panjang daftar toko-toko yang kemudian akan menutup gerainya. Dampaknya yang paling terlihat adalah yang pertama penambahan dari jumlah tenaga kerja yang dimungkinkan untuk di PHK ataupun dirumahkan. Dan yang kedua ini untuk sektor informal penunjang daerah sekitar retail itu tentu saja tidak bisa beroperasi. Dan oleh karenanya Indonesia Business Forum pada malam hari ini mengangkat tema mengenai PPKM diperpanjang PHK massal tentu tak terbendung. Dan untuk membahas tema kita pada malam hari ini, saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio dan 2 orang yang terhubung melalui video conference. Saya perkenalkan satu persatu. Ada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia di periode tahun 1998 hingga 1999, Bapak Fahmi Idris. Pak Fahmi, selamat malam. Berkenan untuk menggunakan mic-nya, Pak, untuk bisa menyapa pemirsa di rumah. Selamat malam, Pak. Selamat malam para pemirsa yang saya hormati. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya ada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail, Pak Roy Mande. Pak Roy, selamat malam. Selamat malam Brigita, salam sehat bagi sehat. kita semua. Dan harus tetap sehat ya Pak, walaupun bisnisnya nggak sehat Pak. Tetap semangat dan sehat. Dan bersama saya di sebelah saya ini ada korban PHK, Mbak Indri Firya Dharma. Mbak Indri, selamat malam. Selamat malam. Sehat Mbak? Sehat, Tuhan. Walaupun lagi sedih ya Mbak? Karena sama suaminya juga konon kabarnya di PHK juga ya, dua-duanya. Iya, betul. Dan terhubung melalui video conference saya sapa satu persatu. Ada staf khusus Menteri Ketenagakerjaan, Mbak Dita Indasari. Mbak Dita, selamat malam. Halo, selamat malam. Sehat Mbak Dita? Selamat malam, Pak Fahmi. Senior saya sehat.
Dan ada Mas Iman Sugema, ekonom Indef. Mas Iman, selamat malam. Selamat malam. Sehat Mas para Iman? pemirsa. Alhamdulillah sehat. Harus terus sehat ya Mas? Selalu sehat, insya Allah. Walaupun ekonominya terus terkontraksi. Saya ke Mbak Indri. Mbak Indri, benar baru di PHK ya? Iya, betul. Baru berapa lama di PHK Mbak? Udah 1 bulan sih. 1 bulan ya? Sebelumnya kerja di mana? Di perusahaan retail. Itu dalam beberapa waktu PPKM ini sebelumnya sempat masuk kerja? Dari mulai PSBB sampai kemudian PPKM yang terakhir? Iya, sempat kerja. Masih sempat kerja? Iya. Waktu itu penjualannya baik toko? Selama pandemi sih menurun ya drastis. Dari sebelum COVID sampai pandemi turun banget drastis. Dan dalam 1 bulan ini pada akhirnya di PHK atau dirumahkan? Di PHK. Di PHK. Suami? Suami juga di PHK. Oh, kantornya sama? Sama. Perusahaan apa Mbak? Perusahaan retail peralatan rumah tangga. Di daerah mana? Daerah Jakarta Pusat. Di daerah Jakarta Pusat. Iya. Waktu di PHK, apa yang kemudian disampaikan oleh manajemen Mbak? Nggak ada sih. Cuman tiba-tiba aja hari itu dipanggil, hari itu ya udah selesai. Kapan itu Mbak? Terakhir 18 Juni. 18 Juni 2021. Itu semuanya dipanggil, berapa orang yang di PHK? Berurut sih hari, misalnya hari ini 5 orang, besok 3 orang gitu. Total berapa orang yang di PHK perusahaan? Kurang lebih 60% lah ya dari 100% karyawan. Berapa banyak karyawan di perusahaan? 8 orang. Jadi suami dan Mbak ikut di PHK? Termasuk, iya. Warga Jakarta asli? Jakarta. Ketika setelah di PHK, apa kompensasi yang kemudian diberikan oleh manajemen? Tidak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Jadi cuma disampaikan tidak usah bekerja lagi begitu? Iya. Sempat menanyakan tidak pesangon atau paling tidak uang lelah atau apa yang disampaikan oleh perusahaan? Sempat aku tanya sih, cuman untuk pesangon infonya nggak ada. Terus uang terima kasih pun juga nggak ada, cuman gaji aja. Dan gaji juga, saya kan cuma 11 hari kerja ya. Jadi di bulan Juni itu ya? Jadi full dibagi 11. Dibagi 11 gitu. Gajinya berapa? 1 jutaan. Gajinya 1 juta. Kalau full 4 juta. Kalau full 4 juta. Ya. Jadi karena 10 hari kerja hanya mendapat 1 juta. Suami juga mendapat? Malah dia lebih kecil, 800.000. Oh, suami malah 800.000. Iya. Sudah ada anak? Sudah. Umur berapa? Paling besar 3,5 tahun. Paling kecil 13 bulan. 13 bulan. Dengan nominal 1,8 di bulan Juni. Bagaimana cara nyukupin kebutuhannya? Dari gaji itu saya buat modal. Modal buat Pampers. Jadi saya kan tinggal di Rusun ya. Di Rusun mana? Rusunawa, Penggilingan. Di situ banyak anak kecil. Nah, aku pikir kita jual apa gitu buat kedepannya. Ya udah Pampers aja lah. Belum ada sih yang jual. Akhirnya aku semuanya alokasiin buat modal Pampers. Tapi penjualan bagus? Puji Tuhan sih, setiap hari sih ada. Cuman ya untuk hari itu aja cukup gitu. Sekarang kan bulan Juli tentu pemasukan hanya dari penjualan Pampers. Dapat berapa dalam sehari? Sehari itu kadang sih nggak cukup ya. Keuntungan profitnya itu cuman 15-20 ribu aja. Tapi kadang kalau nggak cukup, saya pakai modal itu. Ya terus muter gitu aja sih. Gitu. Itu Rusunawa kontrak? Udah 2 tahun ini sih, selama pandemi pemerintah kasih gratis. Alhamdulillah ya. Ya puji Tuhan. Tapi untuk makan masih dapat bantuan? Masih. Apa aja yang didapat sama Mbak Indri dan keluarga? Makan ya dari pemerintah ya, bansos.
sembako, terus sama bantuan tunai. Bantuan tunai Iya, dan cuman sudah diterima. Sudah. 600.000 Iya, itu ya? sudah. Cukup. Harus cukup sih. Harus cukup. Sekarang suami kerjanya apa? Suami belum kerja, cuman dia suka servis motor. Jadi kalau ada yang mau servis motor dia bisa gitu. Oh, jadi hanya freelance, Iya. tergantung panggilan. Iya betul. Anak-anak sehari-hari berarti sama Mbak Indri. Iya. Mereka biasanya dalam sehari Mbak Indri kasih apa aja untuk makan dengan nominal yang segitu? Yang murah aja sih gitu, kayak sop, terus sayur-sayur benih gitu. Teman-teman Mbak Indri juga yang satu kantor sama Mbak Indri kondisinya sama? Sama. Mereka warga Jakarta juga? Ada yang di Tangerang, ada yang di Jakarta juga ada. Ada pulang kampung begitu memutuskan? Iya. Mbak Indri ini mungkin satu dari banyak karyawan yang terpaksa mau tidak mau di PHK. Bukan karena perusahaannya yang ingin memutuskan hubungan kerja dengan mereka, tetapi kondisi yang memaksa pada akhirnya mereka dirumahkan karena tokonya tidak buka dan tidak ada penjualan. Benar ya Pak Roy? Ya. Jadi yang dialami oleh saudari kita Indri, ini adalah gambaran keprihatinan kita. Pelaku usaha untuk memutus hubungan kerja itu adalah keputusan yang paling akhir. Dan biasanya setelah kita PHK memang toko akan tutup, gerai akan tutup, perusahaan akan menarik investasi dan seterusnya. Jadi itu keputusan yang paling akhir. Dan sangat berat sebenarnya kita melakukannya. Tetapi nggak ada pilihan dikala kami harus tetap beroperasi dan likuiditas juga sudah tidak menyanggupi untuk memberikan operasional. Maka keputusan itulah yang terjadi saat kita belum mendapat stimulus atau apapun yang berkaitan dengan negara hadir di pelaku usaha. Kami tentunya apresiasi terhadap upaya penanggulangan COVID, memutus penularan COVID yang luar biasa dilakukan oleh pemerintah. Tapi ketika kita diminta tutup misalnya, ya seperti sekarang PPKM level ini masih melakukan penutupan-penutupan. Ya. Kemudian pada saat kita juga sudah tidak ada kemampuan, kebijakan strategis terakhir memang akhirnya harus melakukan hal tersebut. Nah ini kita berharap tentunya adanya percepatan untuk dapat juga memberikan stimulus, bukan berarti karena korporasi itu yang sering dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa dibanding dengan pedagang individual atau pedagang perorangan. Buktinya banyak yang tutup juga. Catatan berapa banyak Pak Roy dari anggota asosiasi yang sudah melakukan penutupan ataupun pemutusan hubungan kerja? Ya, kami mencatat di retail ini 5-6 toko di tahun 2020 sekitar 1.300 gerai. Kemudian di bulan Januari sampai dengan bulan Juli ini ada sekitar 700-an gerai. Jadi lebih kurang 2.040 gerai yang harus tutup dengan berbagai format retail. Ya, ada di situ minimarket, ada di sana supermarket, ada di sana hypermarket, ada di sana department store atau tenant di mall, dan juga ada wholesaler atau grosir. Nah, efek multiplier effect ini tentunya kita ketahui akan meningkatkan juga kekurangan daya beli daripada masyarakat. Dan berujung lagi kepada konsumsi, akhirnya juga konsumsi di pasar swalayan juga akan terimbas. Nah ini yang sebenarnya sangat prihatin. Jadi Anda sudah mendengarkan, ini dari sektor retail saja sekitar 2.040 gerai dari berbagai skala, mulai yang minimarket sampai yang wholesale. Contohnya seperti Giant yang tadi kita angkat sebagai paket pengantar. Anda bisa hitung berapa banyak kemudian tenaga kerja dari sektor retail yang kemudian terpaksa dirumahkan ataupun di PHK. Bagaimana kemudian upaya pemerintah untuk bisa membuat agar para korban PHK ini paling tidak bisa tetap hidup dan meneruskan kehidupannya. Nanti kita akan coba tanya kepada Mbak Dita, termasuk juga Pak Fahmi pengalamannya di tahun 98. Tetap bersama kami di Indonesia Business Forum. Saya ke Mas Iman dulu deh. Mas Iman, dengan kondisi perekonomian yang seperti sekarang ini tentu bukan tidak mungkin akan semakin buruk dan akan semakin banyak yang tutup ya Mas Iman ya. Kalau catatan Mas Iman bagaimana Mas Iman? Begini ya, jadi
saya cerita atau menggambarkan situasi yang sebenarnya ya. Jadi ada keterkaitan yang sangat erat antara jumlah infeksi atau jumlah penularan dengan situasi makroekonomi atau situasi ekonomi, ya kan? Semakin besar dan semakin cepat penularan, ya, mau nggak mau masyarakat itu harus restrain, ya kan, harus tinggal di rumah, membatasi kegiatan sosial, kegiatan berbelanja, pergi ke kantor juga akan dibatasi. Ada atau tidak ada PPKM, paham ya? Akan terjadi seperti itu, ya. Jadi objektif utama mestinya adalah pengendalian, ya, pengendalian. Nah, karena itu pengendalian ini kan akan mengorbankan perekonomian, paham? Jadi selalu ada trade off antara tidak terkendali dengan memacu perekonomian. Itu loh, selalu ada trade off dalam situasi sekarang, ya, dalam situasi seperti sekarang. Nah, tetapi alternatifnya kan mungkin lebih buruk, ya, alternatifnya mungkin lebih buruk. Taruhlah pemerintah do nothing tuh udah. Sekarang kalau para pengusaha keberatan nih ya, karena PPKM 1, 2, 3, 4 apapun, ya kan, apa darurat tidak darurat, ya kan, keberatan lah para pengusaha itu misalkan, ya nggak. Oke, nggak ada policy nih, ya, nggak ada policy. Pasti jauh lebih tidak terkendali situasinya, ya, pasti jauh lebih tidak terkendali. Nah, kenapa demikian? Ya, penyakit ini kan harus membutuhkan solusi dari sisi pengendalian sosial, ya kan? Karena sementara ini solusi vaksin kan belum bisa mencapai apa yang disebut herd immunity, ya kan? Nah, jadi sepanjang belum ada herd immunity, baik itu melalui vaksin maupun secara natural, ya, kita akan selalu dihadapkan pada ketidakpastian situasi perekonomian, ya. Nah, karena itu menjadi sangat sulit bagi siapapun untuk memprediksi akan bagaimana, ya kan? Makanya kalau ada angka sekian akan sekian, kita sih sebagai ekonom cuma senyum aja, ya kan? Karena semuanya sangat tergantung pada pengendalian pandemi. Semakin tidak terkendali, ya kita akan menghadapi apa yang disebut multiple waves. Ya, sekarang kan baru gelombang kedua. Dan kita nggak pernah bisa tahu gelombang ketiganya tuh next kapan. Baik. Ya, nah karena itu sekarang yang paling penting adalah bagaimana polisi-polisi dari pemerintah itu adalah untuk meminimalkan dampak. Baik. Kira-kira frameworknya seperti itu, Mbak Brigita. Baik, terima kasih Mas Iman. Mbak Dita, ini dari sektor retail, baru dari sektor retail dan tidak ditutup kemungkinan dari sektor-sektor lainnya juga bisa bertambah. Nah, termasuk juga Lion Air yang sudah mulai mengurangi pegawainya. Catatan dari Kemenaker, Mbak, karena jumlahnya semakin banyak ya Mbak ya dibandingkan dengan tahun lalu. Karena kita tidak tahu ini sampai kapan selesainya juga. Iya, data per 25 Juli yang kami kumpulkan dari 15 kepala dinas provinsi di seluruh Indonesia. Itu jumlah yang ter-PHK mencapai 100.092 orang. Itu dari 15 provinsi ya. Kemudian jumlah yang dirumahkan itu 750.000 yang dirumahkan. Jadi memang PHK itu saya setuju tadi dengan statement Pak Roy, itu harus menjadi pilihan yang paling akhir diambil ketika tidak ada lagi pilihan lain yang lebih baik dan lebih manusiawi. Makanya jumlah pekerja yang dirumahkan itu masih 8 kali lipat lebih besar. Karena pada umumnya pengusaha berpikirnya sama. Lebih baik kalau memang masih bisa dirumahkan. Kalau masih bisa kurangi lembur, kurangi shift, potong tunjangan, sampai akhirnya memang nggak bisa lagi.
Nah, saya mau urus Mbak Indri sebentar. Mbak Indri di PHK Juni ya, Juni 2021 yang lalu ya. Iya. Saya mau tanya Mbak Indri, ikut kepesertaan BPJS Tenaga Kerja nggak? Ada Tidak. kartu anggotanya? Tidak ada, Ibu. Nggak ada, Tidak Mbak. pernah didaftar? Tidak ada. Tidak pernah didaftarkan? Nggak pernah? Dari kantor BPJS nggak ada. Kesehatan? Nggak ada juga, Bu. Nggak ada? Nggak ada. Oke, jadi begini, kalau pekerja tidak didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia tidak bisa mendapatkan bantuan subsidi upah yang memang merupakan haknya pekerja untuk menambal penghasilannya yang kurang akibat dirumahkan atau akibat dikurangi shiftnya. Ini catatan juga buat Pak Roy ya, tolong pastikan anggotanya Pak Roy nanti kalau sudah situasi membaik membayar, mengikut sertakan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan supaya anak-anak ini bisa dapat bantuan kalau dibutuhkan. Tapi nggak apa-apa Mbak Indri, ada beberapa skema lain ya. Yang kedua skema kartu prakerja. Jadi Mbak Indri kan korban PHK, bisa juga kemudian sebagai job seeker atau pencari kerja ya. Nanti tolong kasih nomor HP-nya Mbak Indri ke Mbak Manohara supaya kasih ke saya. Nanti kami bantu untuk bisa daftar ke kartu prakerja. Nah, kalau suaminya buka bengkel motor kecil-kecilan, itu bisa mendapat bantuan untuk usaha mikro, itu 1,2 juta rupiah. Tapi itu adanya di Kemenkop, bukan di Kemnaker. Kalau kartu prakerja itu 600.000 sebulan, dibayar 2 termin, 1,2, 1,2, jadi total 2,4. Baik, itu semua yang bisa mendukung supaya anaknya bisa lebih baik, keluarganya bisa terbantu. Tolong kasih nomornya ke saya ya, Mbak Manohara nanti ya, Mbak Indri ya. Saya bantu mendaftarkan. Terima kasih, Bu. Ya, Pak. Ini saya coba tanya ke Pak Roy. Pak Roy, sektor retail dapat BSU ya? Ya, kalau kita semuanya memang jadi ada pegawai yang memang dikontrak, kemudian ada yang masuk untuk menjadi tetap ya, melewati probation biasanya. Nah, kemudian ada yang dari pekerja dari kita sendiri, ada juga dari supplier atau manufacturer yang menaruh pekerjanya di retail. Nah, ini memang perlakuannya kalau yang supplier itu kita tidak bisa mengontrol, tetapi kalau yang di retail kita semuanya pasti masukkan sebenarnya ke BPJS karena ini kan bagian daripada toh BPJS ini kan buat ada tabungan hari tuanya, kemudian ada kesehatannya. Jadi ini juga meringankan biaya beban perusahaan sebenarnya. Jadi fenomenal terhadap BPJS ini untuk diikutsertakan sebenarnya kalau di korporasi anggota-anggota Aprindo pasti mereka dimasukkan. Kecuali yang memang sifatnya kelontong atau juga tenant yang sifatnya pribadi bukan korporasi hanya untuk membuka UMKM. Nah, ini yang agak sulit. Ya, kalau saudara-saudara kita UMKM punya tenaga kerja ya mungkin karena UMKM-nya juga baru mulai atau masih bertahan, ya belum tentu mereka didaftarkan di BPJS. Tapi kalau secara korporasi ini menjadi bagian yang sudah secara dari awal. Nanti kita coba tanya Pak Fahmi bagaimana kemudian pengalaman beliau ketika melewati di tahun 98 silam. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Saya ya bekerja di pabrik tempat saya bekerja ya, itu sudah sekitar 20 tahun. Dan mulai di awal Maret itu emang udah mulai rada telat gaji atau bagaimana. Dan masuk ke PSBB itu kita langsung dirumahkan tanpa kejelasan, istilahnya hanya omongan dari pengusaha itu ya mereka bilang kesulitan karena efek pandemi COVID ini. Ya terakhir kita dibayar itu hanya THR tahun 2020 itu setengah bulan gaji. Itu saja udah, sampai saat ini kita tidak dibayar sama sekali. Pertamanya dikasih tahu dulu karena awal-awal pandemi itu dikasih tahu dulu kayaknya kita bakal dirumahkan nih gitu. Setelah selang 2 mingguan baru kita ada surat pemberitahuan kalau kita akan dirumahkan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kalau uang pesangon nggak ada sih, cuman selama beberapa bulan sempat dikasih untuk uang bulanan aja, tapi tidak full sesuai gaji. Cuma ya buat bulanan aja udah, sampai sekarang nggak ada lagi. Sekarang kita coba tanya sama Pak Fahmi. Pak Fahmi ketika di tahun 98 melalui masa krisis ini, Pak Fahmi tentu di tahun 98 juga
cerita-cerita seperti ini Pak Fahmi rasakan ya. Berkenan mungkin Pak Fahmi sharing dengan kita ketika itu bagaimana melalui ini semua agar para tenaga kerja ini bisa terselamatkan Pak Fahmi. Ketika itu yang mendemo kementerian, saya yang menerimanya seperti minum obat. Saya di demo sehari itu 3 kali. Ada yang demo pagi, demo siang, demo sore, dan sebagainya. Ketika itu, problem utama memang PHK. Iya. Dan ketika itu, waktu itu, 98 memang belum berlaku Undang-Undang Nomor 3 Ketenagakerjaan tahun 2013. Tapi efek yang terjadi ketika itu, yaitu PHK, sudah terjadi di mana-mana. Pemerintah ketika itu memang menghadapi persoalan bagaimana menenteramkan dampak benturan dari PHK. Walaupun terus terang, PHK zaman itu, terutama zaman setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3, dampaknya atau efek dari PHK itu berbeda dengan yang sekarang. Kalau saat itu PHK itu sama dengan pembayaran pembayaran apa istilahnya itu? Sekali gaji atau pesangon begitu? Pembayaran pesangon. Jadi pada tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 itu, terus terang dunia usaha, para pengusaha gelisah. Karena tekanan pada PHK berarti tekanan pada pesangon dan jumlahnya cukup besar. Berbeda dengan yang sekarang. PHK yang sekarang tidak disertai dengan tekanan dari pesangon itu. Walaupun pembayaran pesangon tetap ada, tapi dampak psikologisnya sangat berbeda sekali. Sehingga saya bisa membedakan PHK tahun 2000 setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2013 dengan PHK zaman sekarang, itu bedanya luar biasa. Sekarang kegelisahannya terjadi pada yang terkena PHK. Tapi tidak terjadi kegelisahan secara sosial dan politik. Zaman itu, 2013, PHK itu tekanannya adalah tekanan politis. Jadi, dua kejadian sama-sama PHK tapi dampak efeknya pada kehidupan masyarakat sangat berbeda sekali. Nah, yang perlu sekarang difikirkan oleh kita bersama, khususnya oleh pemerintah tentunya, bagaimana misalnya nasib saudari Indri. Saudari Indri terkena PHK, suaminya terkena PHK, anak 2. Nah ini Pak Roy, problem yang harus kita hadapi bersama. Bagaimana dalam situasi begini, saudari Indri dan suaminya serta anaknya dapat katakanlah jembatan sebelum dia mendapatkan pekerjaan yang fix begitu. Ini perlu sekali, sebab jangan sampai dampak yang terjadi pada saudari Indri dan suaminya kemudian berdampak pada kehidupan sosial pada umumnya. Dan kalau itu terdampak pada kehidupan sosial, itu kita semua yang terkena. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sementara saudari Indri dan suaminya belum mendapatkan pekerjaan yang tetap, dia harus dapat terjembatani kehidupannya oleh semacam dana yang tadi kita bicarakan. Ada dana yang perlu dialirkan kepada saudari Indri dan suaminya agar dia tidak terkena atau tidak memberi dampak pada kehidupan sosial yang lebih rumit lagi. Itu yang saya lihat. Pak Roy mau menambahkan? Ya, boleh saya nambahkan.
Jadi tepat yang dikatakan Pak Fahmi adalah supaya tidak krisis ke Iya, sosialnya. Kita sudah krisis kesehatan, jangan sampai krisis ekonomi, kemudian krisis sosial. Nah, sekaligus karena ada Mbak Dita di sini, mungkin kami juga bisa menyuarakan bahwa seperti Mbak Indri ini dapat mengadukan nasibnya kemana setelah di PHK. Bahkan mungkin sebelum PHK kan pasti ada pemberitahuan. Jadi sangat baik sekali kalau memang ada Desinfo, kemudian Desinfo di Kemenaker, Dinas Tenaga Kerja ya, baik provinsi juga, itu membuka jalur channel untuk bisa menerima suara-suara dari Mbak Indri. Kemudian yang kedua, kalau sudah sampai level dirumahkan, belum PHK nih, Mbak, para pengusaha, pelaku usaha dapat melaporkan misalnya ke Disnaker atau Kemenaker, sehingga yang akan dirumahkan ini atau yang sedang dirumahkan ini sebelum sampai ke PHK, mereka sudah dapat jalur kewirausahaan misalnya. Jangan sudah di PHK, kemudian akhirnya sulit juga untuk mencari pekerjaan di masa pandemik. Jadi ada preventifnya. Kita bisa diberikan keluasan atau ada nanti diciptakanlah surat edaran atau apapun untuk kita bisa melaporkan bahwa kita bulan ini merumahkan 100 orang. Nah, statusnya itu di dashboardnya Kemenaker atau Disnaker itu terpantau. Mau kemana, diwirausahawan kan, ataupun dikasih permodalan, bantuan UMKM untuk supaya bisa berusaha di rumah, dan lain sebagainya. Kalau sudah kadung PHK, ya udah sulit lagi urusannya, apalagi kalau nggak ada BPJS. Nah itu, jadi ada Desinfo untuk pengaduan, karena saya pikir pasti di belakang Mbak Indri masih ada teman-temannya, dan juga sebelum di PHK masih dirumahkan, ada jalan keluar, ada solusi yang pemerintah lakukan. Mbak Dita harus jawab sesaat lagi, tetap bersama kami. Mbak Dita harus jawab tadi yang ditanya sama Pak Roy. Silahkan Mbak Dita. Ya, sebetulnya pemerintah itu memberikan banyak skema ya, dukungan baik dalam bentuk bantuan sosial maupun insentif. Kalau insentif untuk industri, kalau bantuan sosial subsidi itu untuk menjaga daya beli masyarakat supaya tidak terlalu jatuh, terlalu dalam. Masuk juga seperti Mbak Indri dan teman-teman. Nah itu ada insentif pajak penghasilan, itu sampai Desember 2021 ada pemerintah menanggungnya untuk sekitar 1.800 lapangan usaha. Kemudian ada insentif untuk UMKM usaha kecil, lalu ada insentif untuk usaha ekspor, kemudian ada untuk retail juga ada insentif pembebasan pajak PPN ya, pajak PPN untuk sewa pupuk dan sewa outlet, sewa gerai di mall misalnya. Itu Menteri Keuangan sudah mengeluarkan skema-skema insentif seperti itu, tentu termasuk di samping insentif yang untuk bantuan untuk menjaga supaya rakyat daya belinya tetap kuat. Karena sektor retail juga tergantung besar banyak dari daya beli rakyat. Kalau daya beli rakyat turun ya nggak ada yang beli juga barang-barangnya Pak Roy itu. Jadi ada BSU, bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah ini adalah penyalurannya melalui Bank Himbara, datanya dari BPJS melalui Kemenaker, itu untuk pekerja-pekerja yang upahnya terkoreksi, terkurangi akibat dia dirumahkan. Tadi kan Mbak Indri sebelum ter-PHK dirumahkan. Nah itu sebetulnya bisa menjadi bagian dari penerima BSU, bantuan subsidi upah, sepanjang memang menjadi peserta BPJS. Yang kedua bagi job seeker yang pencari kerja, belum dapat kerja, sebelum COVID belum dapat kerja, sepanjang COVID juga belum dapat kerja, atau korban PHK seperti Mbak Indri dan suami, itu sasarannya diprioritaskan menerima kartu prakerja yang 600.000 kali 4 bulan. Lalu UMKM yang kecil-kecil, pedagang kaki lima, pecel lele, nasi uduk dan sebagainya, itu bantuan subsidi usaha mikro 1,2 juta. Kemudian juga ada bantuan lain seperti PKH tentu ya, itu sudah nggak COVID pun tetap ada PKH ini, tapi kelihatannya jumlahnya ditambah. Kemudian ada juga bantuan sembako. Jadi bantalan-bantalan untuk menjaga daya beli dan ketahanan industri tetap. Nah makanya kemudian menurut kami situasi ini memang berat, tapi peluang-peluang tetap ada. Misalnya ya, restoran itu tetap boleh buka, asalkan take away. Jadi artinya jualannya pun tetap ada, mungkin tidak sebesar yang sebelumnya di level 4 dan 3, PPKM level 4 dan 3. Kemudian supermarket itu masih bisa buka, asalkan menjaga jarak dan sebagainya. Pasar tradisional tempat pedagang kecil-kecil berjualan, itu masih boleh ya.
Jadi ada hal-hal yang sebetulnya masih memberikan harapan, masih tetap bergulir. Sektor kritikal misalnya itu full 100% boleh, konstruksi, semen, apalagi kesehatan ya, itu pertambangan itu masih full boleh. Ekonomi bisa mutar dari situ. Jadi situasinya buruk, tapi kita melakukan banyak upaya menyesuaikan diri supaya daya beli tidak terlalu jatuh. Ekonomi industri juga bisa tetap beroperasi, tapi tentu dengan keterbatasan. Jadi kita upaya keras, dan pemerintah memang nggak bisa sendiri. Kalau kemudian pemerintah dirasa kurang dalam memberikan pelayanan dan kepastian, ya kita mohon maaf, tapi kita mohon dukungan juga dari semua masyarakat kerjasama untuk mengatasi ini semua. Bagaimana kemudian saran dari Pak Fahmi? Sesaat lagi tetap bersama kami. Kita sudah di segmen akhir, jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan? Kita minta saran kepada Pak Fahmi. Silakan Pak Fahmi. Mungkin mic-nya bisa dipakai Pak Fahmi. Ya, monggo Pak Fahmi. Ya. Seperti yang disampaikan oleh saudari Dita tadi, artinya upaya dan sikap pemerintah itu cukup baik. Cuma masalahnya saudari Indri ini tidak tahu menahu tentang hal itu. Ya. Teman-temannya saudara Indri pun tidak tahu menahu. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara Dita yang menurut saya cukup memberikan ruang untuk bergerak, itu baik Dita. Cuma nggak banyak yang tahu Dita. Jadi mesti pemerintah mencari upaya bagaimana agar saudari Indri dan teman-temannya itu tahu apa yang mau dilakukan langkah oleh pemerintah di dalam rangka mengatasi problem-problem PHK ini. Problem pemutusan hubungan kerja. Dan bahkan lebih gawat lagi, problem pengangguran. Nah itu memang harus disampaikan secara jelas, tempatnya di mana, dengan siapa saudari Indri bisa berhubungan, mengontaknya bagaimana, nomor HP-nya berapa, di mana orangnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi intinya adalah apa yang dirancang oleh pemerintah, yang menurut saya yang disampaikan oleh saudara Dita tadi cukup baik, itu tersampaikan kepada saudari Indri. Dan saudari Indri bisa melakukan langkah berhubungan dengan aparat pemerintah untuk bagaimana memecahkan persoalan yang dihadapi dan sebagainya. Dengan kata lain bahwa apa yang dirancang oleh pemerintah, apa yang disampaikan oleh pemerintah, kalau tidak tersampaikan dengan baik, itu menjadi fata morgana saja. Baik di dalam ungkapan, di dalam ucapan, di dalam berita, tetapi tidak baik bagi yang merasakan hal itu di lapangan. Seperti saudari Indri dan suaminya. Dia tidak tahu menahu. Ya, saya yakin saudara Indri baru malam ini dengar hal-hal tersebut. Sebelum-sebelumnya pasti tidak tahu kan? Nah itu, bayangkan itu. Ini saudara Indri yang hidup tinggal di Jakarta. Di Jakarta. Bagaimana teman-teman saudara Indri yang hidup, yang tinggal di daerah yang agak remote begitu. Kan lebih gawat lagi. Dengan kata lain, wahai pemerintah yang bijaksana, cobalah lakukan rancangan program yang baik itu secara lebih efektif lagi. Sampai ke sasaran. Sampai kepada yang bersangkutan. Saudari Indri dan kawan-kawan. Baik. Itu. Baik, Mbak Dita silakan direspon. Ya, jadi makasih Pak Fahmi masukan dan peringatannya. Kita betul-betul akan perbaiki. Yang pertama untuk melaporkan PHK dan perusahaan yang merumahkan anggotanya wajib bisa masuk ke www.disnaker.go.id di wajib lapor ketenagakerjaan. Wajib lapor ketenagakerjaan ini adalah wajib bagi perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan PHK atau merumahkan atau bahkan menambah jumlah pekerja. Yang kedua, untuk para pekerja seperti Mbak Indri dan teman-teman yang ter-PHK akibat COVID, Corona, bisa juga membuka di www.sisnaker.go.id ada fitur posko Corona. Itu khusus untuk
pelaporan segala hal terkait dampak corona, baik soal keselamatan kerja, sakitnya, vaksinnya, dan PHK-nya. Yang ketiga, Pak Fahmi, kalau memang pemerintah memang harus mensosialisasikan dengan sebaik-baiknya, maka ini minta TV One sering-sering mengundang juga. Supaya, yang bisa penting datang Mbak disampaikan. Dita, yang penting datang. Ya datang. Ini juga akan bisa sampaikan. Mbak Indri, salam buat anak-anaknya ya, salam buat suaminya. Iya, baik, Bu. Semoga Terima kasih. sehat, Baik, sehat terus. Nanti tolong hubungan sama saya. baik. Terima kasih Mbak Dita. Sepertinya saya tidak bisa meminta closing statement dari narasumber lainnya karena waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Roy, terima kasih Mbak Indri, terima kasih Pak Fahmi, terima kasih Mbak Dita, dan juga terima kasih Pak Iman. Saya akhiri sampai di sini. Saya Brigita Manaro pamit, selamat malam, sampai jumpa.